bil ijma. Contohnya ma'tuf ada hukum bil ijma, ma'tuf alaih tidak ada hukum. Apakah karena ma'tuf alaihi ini mempunyai hukum, ma'tuf pun juga kena ikut hukumnya ma'tuf alaihi? Kenapa kok seperti itu? Karena dua-duanya ma'tuf dan ma'tuf alaihi. Apakah seperti itu? Apakah mujarrodul kiron dalilun? Maknanya apakah karena dua hal diletakkan di dalam satu konteks kena hukumnya sama? Wadih Ustaz Fauzan, apakah seperti itu? Alal mu'tamad tidak. Sama, kita pun sama, Suf. Satu orang di satu bilik belum tentu semuanya muslim. Betul lah? Tidak, belum tentu semuanya muslim. Summa thabata li ahadihima hukmun bil ijma' lam yajib an yathbuta dzalikal hukmu lil akhar min ghairi lafdin yujibut taswiyah bainahuma. Tanpa adanya lafaz yang mengatakan bahwasanya dua kalimat ini sama, dua kalimat ini mempunyai hukum yang sama, maka tidak boleh untuk menyamakan antara keduanya. Yaitu bidob yang namanya dalalatul kiron. Mujarrodul kiron laisa bihujjah. Yang hujjah itu kalau dia itu makrun dan ada dalil asing yang mengatakan hadhil muqaranah tujibu taswiyah fil hukum. Contohnya apa namanya? Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Di dalam ayat ini ada dalil yang mengatakan dua ini hukumnya apa? Sama. Kalau tidak ada dalil yang mengatakan dua hal ini hukumnya sama, niscaya kalau seumpamanya hukum sholat wajib dan kita tidak mengetahui hukum zakat, kita tidak bisa untuk menghukumi zakat itu wajib hanya karena dia dimaktufkan kepada sholat. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena dalalatul kiron laisa bihujjah. Ayo. Au illatin tujibul jama' bainahuma, selama tidak ada dalil yang asing mengatakan antara kedua hal ini mempunyai hukum yang sama, atau ada ilahnya yang mengatakan sebab ilah yang sama antara keduanya mempunyai hukum yang sama tanpa ada ilah atau dalil yang asing mengatakan kiron ini yujibut taswiyah, maka hukumnya bisa berbeza. Tidak harus sama. Ayo. Tidak harus maknanya tidak mesti sama. Saya takut kalau orang Malaysia tidak harus, tidak apa? Tidak boleh banyak. Tidak harus sama, tidak boleh sama. Karena itu yang benar kalimat yang lebih spesifik dan bisa dipahami semuanya, tidak mesti sama. Tidak mesti sama. Tidak mesti sama itu boleh sama, boleh tak sama. Di hati itu. Yang mana yang benar? Allahu a'lam. Saya cuma cakap tidak mesti sama. Silakan. Wa min ashabina man qala idza thabata li ahadihima hukmun thabata. Wa min ashabina, sebagian daripada ashabina mengatakan bahwasanya dalalatul kironi hujjah. Maknanya kalau di dalam ma'tuf alaihi itu hukumnya wajib, ma'tuf pun juga hukumnya wajib. Begitu pula sebaliknya. Wa hadza ghairu sahihin, dan ini tidak benar. Kenapa? لأن الحكم الذي ثبت لأحدهما ثبت بدليل يخصه من لفظ أو إجماع وذلك غير موجود في الآخر فلا تجب التسوية بينهما إلا بعلة تجمع بينهما. Karena hukum yang ada untuk ahadihima, karena hukum kan ada ma'tuf dan ma'tuf alaihi contohnya. Yang lebih spesifik ya tadi itu apa namanya? Kulu min samarihi idza athmara wa atu haqqahu. Kulu min samarihi ada dalilnya. Kemudian wa atu haqqahu, kalau kita belum mengetahui hukumnya zakat. Maknanya ini kan tidak ada ijma'nya seperti ma'tuf alaihi ini. Tidak ada ijma'nya. Selama dia tidak ada ijma'nya, kita tidak boleh untuk menyamakan hukum ma'tuf dengan ma'tuf alaihi hanya karena ada dalalatul kiron saja. Tidak bisa. Karena hukum laisa mustafadan minal kiron. Hukum itu mustafadan minad dalil. Tengok. Li annal hukma alladhi thabata li ahadihima thabata bidalilin apa? Yakhussuhu min lafdin au ijma'in. Dibilang karena dalil yang ada untuk salah satu daripada jumlah ini ada karena ada lafaz yang menunjukkan hukumnya atau ada ijma'.
Dan lafadz atau ijma ini tidak ada di kawannya, maka tidak boleh untuk disamakan antara keduanya kecuali ada ilahnya, ada sebabnya. Selama tidak ada sebab, mujarradul qiran laisa bihujjah. Adun wadih ya Ustaz Fauzan. Jadi jiddan. Nadkhul mutlaq muqayyad. Hah? Boleh. Boleh? Masih kuat? Ada ini Apa? satu wasak katanya 60 sa. Betul, saya tahu. Satu wasak 60 sok. Kilonya berapa? Satu wasak 60 sok, satu sok itu 4 amdad, 4 mud. Sama dengan 638 liter. Nah, ya. Sama dengan 485 kilo. Iya, hampir 500 kilo kan. Ya ini sekitar 500 kiloan. Ya ini 485, maknanya setengah ton. Hampir setengah ton. Kalau panennya setengah ton seperti itu. Itu namanya apa? Wasak. Namanya wasak. Jayyid jiddan. Oke, bismillah, nadkhul fil mutlaq wal muqayyad. Sila. باب القول في المطلق والمقيد واعلم أن تقييد العام بالصفة. Jayyid, ini adalah akhir daripada mabhath takhsis. Yani ini takhsis bisifah. Tapi kalau kita tengok mutlaq wal muqayyad, dia sedikit berbeza daripada taksis-taksis yang lain. Yang biasanya yang taksis itu biasanya berkaitan tentang afrad. Sekarang ini berkaitan tentang apa? Makna atau mahiyah. Ayo. واعلم أن التقييد العام بالصفة يوجب التخصيص كما يوجب الشرط والاستثناء. Sekarang takyid bisifah. Yang sifat ini tidak mentakyid afrodnya, tapi mentakyid apa Ustaz Fauzan? Mentakyid mahiyahnya, mentakyid maknanya. Wadzalika mithlu qaulihi ta'ala, itu seperti qaulihi ta'ala fatahriru raqabatin mu'minah. Kata-kata mukminah ini Ustaz Sadam, dia adalah sifat untuk raqabah. Makna raqabah ini adalah hamba sahaya. Barang siapa yang membunuh wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Di ayat yang lain didhihar fatahriru raqabah. Subhanallah. Kadangkala dikatakan tahriru raqabah, kadangkala tahriru raqabatin mukminah. Kata-kata mukminah ini Anda kena memerdekakan hamba sahaya. Lah hamba sahaya ini dikoitkan dia harus apa? Mukmin. Kalau hamba sahaya yang tak mukmin dan Anda merdekakan, tidak akan bisa untuk menjadi apa? Kafarah terhadap dosa yang Anda lakukan. Lah, mukminah ini adalah qaid bukan untuk afrodnya Ustaz, tapi untuk apa? Untuk mahiyahnya, yakni an-nadhar asasan di dalam muqayyad ini bukan di dalam afrodnya, tapi di dalam apa? Mahiyahnya. Fatahriru raqabatin mu'minah fa innahu law atlaqar raqabata la amal mu'minah wal kafirah. Kalau Allah mengatakan fatahriru raqabah, niscaya di dalam kafaratil qatl bisa Anda itu memerdekakan hamba sahaya kafir atau mukmin, tiada masalah. Tapi Allah mengatakan apa? Mukminah. Maknanya kalau Anda memerdekakan hamba sahaya kafir, Anda masih belum dikatakan bisa apa? Kafarah. Belum sah kafarahnya. Falamma qayyada bil mu'minati wajabat takhsis. Pas hadza huwa fikrahnya muqayyad seperti itu. Sila. Faslun fa in warada al-khitab. Baik, sekarang fi hamlil mutlaq alal muqayyad. Fa in warada al-khitabu mutlaqan. Kalau khitab itu hanya mutlak, tidak ada muqayyadnya, ya jelas humila ala itu lagi. Warada muqayyad, tidak ada mutlaknya. Humila ala muqayyadihi, ala taqyidihi. Wah, ini saya kira masalah ini tidak akan ada khilaf. Problemnya kalau di dalam satu tempat mutlak, nafsul kalimah di tempat lain apa? Muqayyad, di situ problemnya. Hal yuhmalul mutlak alal muqayyad. Sila. Fa in warada al-khitabu. Fa in warada al-khitabu mutlaqan wa la muqayyida lahu humila ala itlaqih. Wa in warada muqayyadan la mutliqa lahu humila ala taqyidih. Wa in Ada warada wadah, yakni kalau umpamanya ada hukum wa aqimus sholata, sudah wa aqimus sholata mutlak tanpa ada muqayyidnya, Anda kena
bawa semua ke hukumnya. Dirikan sholat, semuanya. Contohnya satu lagi ada hukum yang mengatakan bahwasanya hukum ini muqayyad, maknanya dengan syarat yang khas. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Sudah, muqayyad. Yang boleh hanya apa? Bu'ulatuhunna. Bukan selain apa? Bu'ulah. Bukan bu'ul ini suami. Yang boleh untuk rujuk hanya suami. Ahaqqu biraddihinna. Dia boleh untuk rujuk secara sepihak. Loh, kenapa kok ini kan tak adil? Itu urusannya Allah. Itu urusannya apa namanya? Allah, karena ini adalah hukum Islam. Allah lebih tahu mana yang adil, mana yang tak adil. Jangan apa namanya? Jangan berusaha untuk minteri Allah, kalau orang Indonesia cakapnya. Jangan merasa lebih pintar daripada Allah subhanahu dalam masalah. Karena ini khusus. Wa in warada mutlaqan fi maudhi'in wa muqayyadan fi maudhi'in nadharta. Sila kalau seumpamanya ada dua ayat dengan lafadz yang sama atau mungkin sebabnya sama, satunya mutlak, satunya apa? Muqayyad. Mutlak itu disebutkan tanpa ada sifatnya. Muqayyad disebutkan dengan ada sifatnya. Sila. فإن كان ذلك في حكمين مختلفين مثل أن يقيد الصيام بالتتابع. Kalau seumpamanya dua hal ini di dua hukum yang berbeda. Dua hukum yang berbeda ini, satunya muqayyad, satunya mutlak. Wallahu a'lam, dua hukum yang berbeda ini maknanya saya titik malah yang lagi. Sila baca dahulu ya, ini dua hukum yang berbeda. Walaupun sebabnya itu sama. Walaupun sebabnya itu apa? Sama. Tapi hukumnya apa? Berbeza. Mithlu, sila. مثل أن يقيد الصيام بالتتابع ويطلق الإطعام لم يحمل أحدهما على الآخر. Contohnya di dalam puasa itu harus tatabu. Tatabunya harus berterusan, tidak boleh ada jeda. Fasiyamu faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ay yatamasa. Anda kena puasa 2 bulan berturut-turut. Maknanya 60 hari tidak boleh ada satu hari pun yang ada jeda. Ada jeda iklan, tak ada jeda iklan. Puasa 60 hari berturut-turut. Jayid kan? Kemudian Allah mengatakan selepas itu faman lam yastati fa it'amu sittina miskinan. Yang tidak mampu puasa beri makan orang miskin 60 orang miskin. Jayid. Ini sebab daripada satu hal, yaitu apa? Zihar. Apa? Zihar. So, tengok. Mithlu an yuqayyada siyamu bitatabu wa yutlaqal it'amu lam yuhmal ahaduhuma 'alal akhar. Dua hukum yang berbeza walaupun satu sebab, tidak boleh Anda yuhmalil mutlak ala muqayyad. Kenapa? Karena macam mana mungkin itu kan 60 orang miskin. It'amu sittina miskina. 2 bulan itu jumlahnya berapa? 60 juga kan? 60 harus apa? Berturut-turut. Apakah 60 orang miskin Anda juga kena memberi makan 60 orang berturut-turut? Oke. Kalau memang iya, berturut-turut itu macam mana? Tolak ukur berturut-turut itu macam mana? Di puasa jelas, 60 hari berturut-turut jelas. Lah, kalau memberi makan 60 orang berturut-turut macam mana? Ya kena Habib. Sama, satu hari satu. Kenapa seperti itu? Ya kiasan ala som, som itu 60 hari berturut-turut karena memang satu hari bisa satu puasa saja. Satu hari tidak bisa 2 puasa. Karena puasa itu mulai subuh sampai maghrib. Dan subuh hanya satu sekali saja. Tidak ada 2 subuh. Sedangkan memberi makan orang miskin itu satu hari bisa semua. Tengok ya. Karena hukumnya itu berbeza, maka tidak boleh dikiaskan antara satu sama lain. Maknanya Anda tidak boleh mengatakan bahwasanya saum boleh untuk tafrid,
atau memberi makan wajib untuk tatabu. Tengok. Bal yu'tabaru kullu wahidin minhuma bi nafsihi li annahuma la yashtarikani fi lafdin wa ma'na. Karena karena puasa dan memberi makan itu tidak sama lafaz dan maknanya. Saya tengok di syarat tidak sama lafadznya itu makna adamul istirak fil lafadz huwa anna lafdzus siyam la yatanawalu it'am. Maknanya hubungan antara puasa dan it'am, memberi makan, itu mukhtalifan. Makna mukhtalifan, lafadznya berbeza, maknanya juga berbeza. Tabayun, mutabayinan. Itu namanya adamul istirak fil lafadz. Adapun adamul istirak fil makna, itu maknanya Ustadz Fauzan, maksudnya berbeza. Maknanya, maksudnya berbeza. Apa itu maksudnya berbeza? Maksud diwajibkannya puasa itu untuk apa? Berterusan, untuk tatabu, itu untuk taglid. Untuk apa? Untuk taglid. Sedangkan taglid tatabu di dalam it'am la makna lahu. Kenapa? Karena it'am itu wahid. Apa it'am itu wahid? Maknanya Anda kena memberi makan 60 orang, settle. So, huwa makna adamul istirak fil makna huwa adamul istirak fil maksud. Idil maksud minat tatabu fi sum huwa taglid wala yujadu dzalika fit tatabu fil it'am di annal it'ama la yajibu illa wahidun fala taglidu alaihi fit tatabu balit tatabu wa tafriq fil it'am ala sifatin wahidah. Sama saja. Di dalam Anda memberi makan orang miskin, Anda tidak beri makan satu sampai hari ke-60 dengan Anda memberi makan 60 orang, sama tidak? Yang diberi makan berapa orang? Tetap 60 orang. Berbeza dengan puasa, tahu. Memang puasa Anda tidak bisa puasa satu hari langsung 60 puasa. Tidak bisa, karena itu fala faedata, ya, ini karena maksud daripada it'am itu memberi kenyang 60 orang miskin. Dan 60 orang miskin itu tidak ada kena-mengena antara setiap hari Anda beri satu sama satu hari Anda beri 60. Apakah ada beda? Tetap yang kenyang berapa orang? 60 orang, tidak ada bedanya. Karena itulah makna adamul istirak fil lafdi wal makna. Arti daripada arti daripada makna adalah maksud. Arti daripada lafaz adalah at-tabayun. Sila. Tapi kalau maksud hukmain mukhtalifain, Hadha huwa hukman mukhtalifain, hadha huwa. Mukhtalifain adamul istirak fil lafaz wal makna, hadha huwa. So, li'annahuma la yashtarikani fi lafdin wa makna. Karena itu adamul istirak fil lafaz wal makna huwa tafsirun li hukmaini mukhtalifaini. Karena tadi itu lafadznya siam tidak sama dengan lafadznya it'am, dan makna daripada siam tidak sama dengan makna daripada it'am. Itu makna hukmaini mukhtalifaini. Ayo. Wa in kana dzalika fi hukmin wahidin. So, tengok, hukmin wahidin. Apa itu hukmin wahidin? Maknanya adalah lafadznya sama dan maknanya juga sama. Wa sababin wahidin, sababnya juga satu. Apa itu sababnya satu? Dua-duanya untuk kafarah. Mithlu an yudkara raqabata fi kafaratil. Dua-duanya untuk sababin wahid, bukan hanya dua-duanya untuk kafarah. Itu lebih umum lagi. Ini maksudnya dua-duanya untuk satu sebab secara spesifik. So, contohnya Allah menyebutkan raqabah di dalam kafaratil qatl itu muqayyadatan bil iman, maknanya fatah raqabatin mukminah. Kemudian di ayat yang lain diulangi juga raqabah itu tapi tidak ada mukminahnya. Ini confirm ya, menurut saya ini confirm ini. Apa namanya? Kanal hukmu lil muqayyad. Kanal hukmu lil muqayyad di anna dzalika hukmun wahidun istawfa bayanahu fi ahadil mawdi'aini wa lam yastawfihi fil mawdi'il akhar. Karena ini adalah satu hukum Allah sebutkan di satu tempat mutlak, di satu tempat apa? Muqayyad. Maka yang kita ambil adalah yang muqayyad. Kenapa? Li'anna fil muqayyadi yakinan. Karena kalau Anda memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, pasti sahnya.
pasti sahnya. Tapi kalau Anda memerdekakan hamba sahaya yang tak mukmin, potensi sah, potensi tak sah. Tapi kalau mukmin pasti sahnya. Wal ibrah bil yakin. Wal ibrah bil yakin. Ayo. Wa in kana dzalika fi hukmin wahidin wa sababin wahidin. Kalau dia itu di hukmin wahid, maknanya lafadznya dan maknanya maksudnya sama, lafadznya dan maksudnya sama, tapi sababnya berbeza. Sababnya berbeza. Apa saya tulis di sini? Makna sababnya adalah ikhtilafu sabab kasom mathalan qad yakunu sababuhu dhiharan au qatlan wa misluhu al-itik. Tengok. Dibilang sebabnya berbeza, tapi lafadz dan maknanya sama. Apa sebab di sini sila? Fa in aradahu muqayyadun akhar lam yuhmalil mutlaq ala wahidin min al-muqayyadain. Wa dzalika nadarta fil muqayyad fa in aradahu. Jadi ada dua muqayyad ya. Ada dua muqayyad di sini. Satu mutlak. Mutlak ini nak diambil kemana? Nak diambil kemana? Terus tengok. Wa in kana dzalika fi hukmin wahidin wa sababaini mukhtalifaini nadarta fil muqayyad. Fa in aradahu muqayyadun akhar lam yuhmal mutlaq ala wahidin minal muqayyadin. Kalau seumpamanya mutlaknya ada satu, muqayyadnya ada dua, maka tidak diambil, tidak dibawa muqayyad ini ke sini atau ke sini. Kenapa? Akan ada tarjih bi ghairi murajjih. Ada tarjih bi ghairi murajjih karena Anda memberatkan satu tanpa ada yang Kenapa Anda pilih ini? Kenapa? Why? Kenapa kok tidak sini? Karena saya seronok saja, tidak boleh seperti itu. Cakap di dalam hukum Islam tidak boleh dengan apa? Seronok atau tidak? Seronok. Contohnya apa? Coba tengok ini. Seperti puasa di dalam dhihar. So, fasyamu syahraini mutatabi'ain. Maknanya ada qaidnya dengan tatabu. Ini muqayyad kan? Satu muqayyad. Syahraini mutatabi'ain. Yang kedua, fit tamattu fasyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Allah mengatakan Anda tidak boleh puasa 10 hari. Kafarah tamattu itu 10 hari semuanya tidak boleh Anda puasa ketika haji. Harus Anda apa namanya? Anda pisah-pisah. 3 di haji, 7 ketika pulang. Wajib tafrik. Coba tengok. Ini kan wajib tatabu. Ini wajib tafrik. Datanglah kafaratus shaum. Fasyamu salasati ayam. Bas. Oke, salasati ayam ini ikut saumul tamattu atau ikut saumul zihar. Dan tiga-tiganya sababuhul kafarah tau. Satunya kafaratul tamattu, satunya kafaratul dhihar, satunya kafaratul yamin. Cuma sebabnya berbeza. Satunya ini kafaratul yamin, kan berbeza kan? Kafaratul tamattu berbeza. Tamattu di dalam haji, yamin dalam sumpah. Haji tak haji sama saja. Ini adalah satunya lagi kafaratul dhihar. Tapi maknanya, maksudnya, dan lafadznya sama-sama apa? Saum. Hadza huwa makna hukum ya Ustaz Fauzan. Maka apakah kafaratul yamin wajib tatabu kiasan ala dhihar atau wajib ada mutatabu kiasan ala tamattu? Alal mu'tamad la yuhmal ala hadza wa ala hadza. Fala yuhmalul mutlaq fil yamin la ala dhihar wa la ala tamattu bal yu'tabaru bi nafsihi. Maknanya dia kena ikut dia diri dia sendiri. Kalau tidak ada dalil yabqa ala adami wujubi tatabu. Bas. It laisa hamluhu ala ahadihima bi aula minal hamal alal akhar. Karena dibawa ke zihar tidak lebih oke daripada dibawa ke tamattu. Wa in lam yu'aridil muqayyad wa in lam yu'aridil muqayyada muqayyadun akhar karraqabati fi kafaratil qatl wa raqabah fi dhihar quyyidat bil iman fil qatl. So, sekarang hukmun wahid sababaini mukhtalifain. Cuma tidak ada yang kacau. Sama-sama tahriru raqabah, merdekakan hamba sahaya. Cuma di dalam kafaratil qatl
Wa man qutila mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Di dalam zihar hanya fatahriru raqabah. Semuanya sama-sama tahriru raqabah, tapi satunya ada mukminah dan satunya tidak ada mukminah. Dan dua-duanya sababul kafaroh, cuma satunya kafaratul zihar, satunya kafaratul qatl. Alal mu'tamad yuhmalul mutlaq alal muqayyad. Quyyidat bil imani fil qatr wa utliqat fil zihar humilal mutlaq alal muqayyad. Aywa. فمن أصحابنا من قال يحمل من جهة اللغة. Oke, cair ya. Sekarang kan yuhmalul mutlaq alal muqayyad. Min jihatil lughah atau min jihatil qiyas. Sekarang ini khilafnya sudah bukan hal yuhmal amla, bukan. Salamna annahu yuhmal. Tapi apakah yuhmal itu lughatan? Makna kenapa kok dia lughatan? Karena yang namanya Quran itu kan satu. Walaupun lafadznya ayatnya itu terpisah-pisah, tapi dia tetap satu Quran. Maknanya Quran itu dari awal sampai akhir tetap bersambung. Tetap bersambung. Selama dia tetap bersambung, maknanya taksisnya yukhassas takyidnya takyidul lughawi, bukan takyidul qiyasi. Apa bezanya Habib? Beza. Takyid kalau dia itu lughawi, hukumnya hukum nas. Kalau qiyas hukumnya bukan hukum nas, dan hukum qiyas lebih rendah daripada hukum nas. Hukum qiyas daripada hukum nas. Famin ashabina qala yuhmalu min jihatil lughah li annal qur'ana min fatihatihi ila khatimatihi kal kalimatil wahidah. Imam Syirazi tak suka ini, dibilang dia cakap di dalam syarahnya, ujiba la nusallim qonal qur'ani kal kalimatil wahidah. Memang Al-Quran itu satu Al-Quran, tapi masailnya beza-beza. Karena dalam Al-Quran itu ada qasasnya, ada ibarnya, ada hukumnya, ada macam-macamnya, ada jidalnya. Walaupun satu kitab suci, tapi mempunyai banyak hukum hakam, Fakaifa yuqalu innahu kal kalimah wahidah. Bagaimana ada itu seperti kalimatul wahidah? Dibilang. Dan begitu pula kalau seumpamanya Al-Quran itu seperti kalimatul wahidah, maka tidak akan ada umum. Semuanya pasti akan maksus. Karena kalau ada kalimat yang maksus satu di Al-Quran, semuanya akan maksus semua. Kenapa? Karena kalimatil wahidah. Jadi wa minhum man qala yuhmalu min jihatil qiyas. Lah kalau dia tuh yuhmalu min jihatil qiyas, harus ada ilahnya. Harus ada apa? Ilahnya. Jadi kalau Anda nak tahmil raqabah yang ada di dalam zihar ke raqabah yang ada di dalam qatl, harus ada apa? Illatun jami'atun bainahuma. Kalau di dalam nas, tak iya. Sudah apa seperti kitabun wahid, seperti kalimatun wahidah. Tidak perlu ada illah. Kalau qiyas perlu ada illah. Jaidan. Wa qala ashabu Abi Hanifah. Ya, ashabu Abi Hanifah tidak boleh lagi. Ini beza lagi dibilang. Kami cakap la yuhmalul mutlaq alal muqayyad. Tidak boleh. Kenapa? Karena beliau mengatakan az-ziyadah 'alan nasi naskhun. Loh. Apa ya? Allah cakap di dalam zihar fatahriru raqabah. Di dalam qatl fatahriru raqabatin mu'minah. Kok ada tambah-tambah? Tak, di dalam zihar sama dengan di qatl. Loh, macam mana sih? Saya macam tak boleh paham pasal itu. Ada orang membunuh secara khotok, disuruh oleh Allah tahriru raqabatin mu'minah. Ada orang mendihar, disuruh oleh Allah tahriru raqabah. Kalau kita tengok, zihar ini lebih rendah daripada qatl. Kenapa kok hukumnya sama? Engkau macam belum breakfast nih pasal. Hukum berbeza, sebab berbeza. Kenapa hukumnya harus sama? Zihar ini macam perceraian, cerai biasa hari-hari saya baca di kota saya, kota kecil, perceraian ada satu tahun ada 3.000 perceraian. Biasa aja. Bunuh berbeza ya, membunuh sudah urusannya jenayah ini.
Perceraian bukan jinayah. Kenapa kok hukumannya sama? Allah cakap tak sama. Kenapa Anda menyamakan? Anda punya sedikit problem lah dengan diri Anda ini. Kalau Anda samakan, Anda macam nasakh, Suf. Maknanya macam Anda ini tansakh. Jawazu mutlaqir raqabah bi raqabatin khassah. Karena itu ziyadah ala nasi naskhun. Kan raqabah saja Anda tambahi mukminah. Apa kata Syirazi? Ada laisa ziyadah, ada naqs, ada nukson. Macam mana? Loh iya. Karena ketika Anda tuqayyid bi mukminah tukhrijul kafirah. Aslan illatuka mutanakid. Al-makna wadih, Suf. Imam Abu Hanifah cakap ziyadatul lafaz. Walaupun mungkin dari perspektif Mas Sodi akan lebih sedikit. Kenapa? Ya karena memang kullama yuzadu sifat takilul masodik. Biasa. Semakin banyak sifatnya, semakin banyak syaratnya, semakin sedikit orangnya. Alamat baca lagi saya tulis di sini. Wadzalika naskhun bil qiyas. Warubbama qalu dan kadang kala qalu. Siapa yang qalu ini? Ashabu Abi Hanifah, bahwasanya hamlul mutlaq alal muqayyad hamlu mansusin ala mansus. Hamlu mansusin ala mansus. Loh, Anda kan cakap kias kan? Alal asoh anahu kias. Syarat daripada kias, hukmul far' ini labudda an yakuna ghairu maklum. Baru bisa Anda kiaskan. Kalau ada dua hukum, sama sudah mempunyai hukum masing dua masalah, mempunyai hukum masing-masing, kenapa Anda kiaskan? Kenapa Anda kiaskan? Contoh banyak kan hal-hal semacam itu kan banyak kan. Wudu contohnya ya. Wudu wajib niat. Istinja tidak wajib niat. Ada dua masalah yang berbeza, mempunyai hukum yang berbeza. Kenapa Anda kiaskan? Kenapa? Why? Dan Anda pun cakap kalau di hukmaini mukhtalifain la yuhmal ahaduhuma alal akhar. Kenapa? Karena dua-duanya mempunyai hukum yang asing. Ketika ada hukum yang asing tidak perlu Anda kiaskan. Kenapa? Karena min syartil far' an yakuna min syartil qiyas an yakuna hukmal far' majhulan. Kalau hukum far'nya itu sudah diketahui, tidak ada makna untuk kias. Tidak ada makna. Apa katanya Imam Syirazi? Siapa cakap ini hamlu mansusin ala mansus? Hadza hamlu maskutin ala mansus. Macam mana? Loh iya. Ketika Anda tengok fatahriru raqabah maskutun di annahu mutlak fal mutlak kal maskut. Karena di sini raqabah ini tidak tahu apakah raqabah mukminah atau ghairu mukminah. Karena itu dia apa? Maskutun. Tidak diketahui apa hukum raqabah di sini. Tapi di dalam ayat lain diketahui hukumnya apa? Mukminah. Fanahmil maskut ala mansus. Imam Abu Hanifah loh. Hada ma'ruf. Mutlaqur raqabah mansus wa. So, mansus. Jangan ada calang-calang Abu Hanifah ini. Dia tahu wa ya'rif ma'yakul. Wa ya'rif ma'yakul. Saya pikir-pikir dulu saya macam mana Imam Abu Hanifah cakap macam itu. Setelah saya pikir-pikir lagi, wallahi makul jiddan, Suf. Anda macam Anda tambah-tambah ya, apalagi Anda nak samakan hukum dia dan hukum kotel. Menurut saya macam apa? Tak serasi lah. Anda nak samakan kafarohnya cerai dengan dihar sama dengan kafaroh Anda membunuh. Macam tak macam tak sesuai kan? Jelaslah cerai lebih lebih ringan daripada membunuh. Kenapa? Kok kafarohnya sama? Seharusnya kafarohnya yang bercerai lebih ringan daripada kafarnya membunuh. Dan di antara
gambaran ringan itu Anda boleh pilih. Nak tahrir yang mukminah atau yang tidak mukminah. Paham enggak Ustaz Fauzan? Tengok. Imam Abu Hanifah bukan orang biasa. Warubbama qalu li annahu hamlu mansusin ala mansus. Tengok, li anna hukmal itik fi dihari mansusun ala itlaqihi wa fil qatri mansusun ala taqyidihi. Fasara kahamlil mansusi alal mansus wa hadza la yajuzu fil qiyas kahamli saumit tamattu ala saumid dihar au aksuhu fala yajuz. Tengok. Fadalil sila dirotkan ala fadalil ala annahu la yuhmalu min jihatil lughah anna lafdhal ladzi warada fihi takhis wal qatl la yatanawalul mutlaq wa huwa dihar. Di belakang yang wa min ashabina kan mengatakan bahwasanya yuhmalu min jihatil lughah kan. Tak boleh. Kenapa? Karena lafadz dihar la yatanawalul qatl. Antara qatl dan dihar mutabayinan. Maknanya berbeza, maksudnya juga berbeza. Macam mana nak dibawa daripada lughah? Oh, sudah sama-sama berbezanya kok. Anna lafdzal ladzi warada fihi taqyid wa huwal qatl la yatanawalul mutlaq wa huwa dihar. Dibilang lafadz yang raqabah mukminah raqabah yang muqayyadah bil mukminah itu konteksnya ada di qatl. Dan raqabah yang mutlaqah konteksnya ada di dihar, dan dihar tidak ada kena-mengena dengan qatl secara lughah. Walaupun nanti bisa Anda tengok daripada apa? Ilahnya. Tidak ada masalah, kalau dengan kias tidak ada masalah. Karena kias memang untuk menyamakan yang tidak sama dari perspektif apa? Bahasa. Fala yajuzu an yahkuma fihi bi hukmihi min ghairi illah. Selama tidak sama lafadznya, tidak boleh disamakan hukumnya tanpa ada ilah yang sama. Seperti lafdil bur, kan dibilang al burru bil burri haun wa ha. Oke, lah kalau rus macam mana? Selama rus, apakah Anda boleh menghukumi bur seperti dengan rus daripada jihatul lughah? Tidak bisa seperti itu. Tapi dikiaskan. Lah, kiasnya itu dengan apa? Ya, di ilahnya mukhtalafun fihi. Nanti bila-bila kan kita bahas masalah riba ini. Karena menurut saya Anda akan tengok bagaimana khilaf hakiki antara ulama ketika istinbat di dalam masalah ilalul riba. Sebagian cakap mikyal, sebagian cakap to'um, sebagian cakap kut, sebagian cakap Imam Ahmad bin Hanbal Dhohiri. Banyak apa namanya, ada semacam Dhohiri-Dhohirinya. Tak, mansus alaih, yakni khalas nahmil ala mahwal mansus al burru bil burri wal ada 6 mislan bi mislin yadan bi yadin faman zada awistazada faqat arba apa al burru bil burri wal hintatu bil hintati wal apa ada 6 disebutkan. Imam Malik cakap wal mil apa namanya, ilahnya semua ini kut 6 ini tak boleh kut. Dalam hadis ada mengatakan wal milhu bil milhi. Macam mana? Entah, wal milhu bil milhi. Apakah milhu ini kut? Ada mukammilul kut katanya. Mukammilul kut. Ya nih, di dalam masalah ini ajib jiddan, khilaf antara ulama. Ajib, marrah. Ajib. Adz-dzahabu bidz-dzahabi. Coba nanti ada yang menukil apa namanya? Hadisnya ya. Coba saya tengok sekejap. Sekejap ya. Dulu ketika saya belajar, ayolah, adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wat tamru bit tamri wal burru bil burri wal milhu bil milhi wasyairu bis syairi. So, tidak ada arus toh. Tidak ada arus. Nasi tidak ada. Yadan bi yadin. Faman zada awistazada faqat arba. Tapi para ulama Syafi'iyah mengkiaskan arus alal bur. Mengatakan hukum arus, hukum nasi, hukum beras sama seperti hukum bur. Apakah dari perspektif lafadznya? Tak boleh. Maknanya bur, maknanya gandum, bukan maknanya rus. Masodiknya pun juga tidak
Sama. Macam mana yatanawalahu lughatan? Oh, tapi dari perspektif dia itu sama-sama kutnya. Loh iya, kalau kut itu maknanya ilahnya, bukan apa namanya? Bukan lafadznya. Lah, kalau Anda cakap kut nanti akan ada iskal wal milhu bil mithi. Nah, cakap apa? Itu Syafi'iyah cakap bukan kut tapi atukmu. Atukmu ini yang boleh dimakan. Semua itu boleh, juga boleh dimakan. Wadhab bidhab ya Imam. Cakap apa Anda? Wadhab. Yang Abu Hanifah al-makil, yang boleh ditimbang. Ada jahit. Jahit. Yang boleh apa? Ditimbang. Jahit. Kalafdil burri lamma lam yatanawalil aruzza lam yajuz an yuhkama fihi bi hukmihi min ghairi illatin fakadzalika huna. Wa dalil ala annahu yuhmalu alaihi bil qiyas wa anna hamlal mutlaq alal muqayyad takhsisu umumin bil qiyas. Bilang, kenapa? Oke, selama tidak boleh min jihatil lughah, kenapa dengan min jihatil qiyas? Karena hamlul mutlaq alal muqayyad itu daripada kami cakap itu adalah takhsisul umum bil qiyas. Selama dia itu takhsisul umum bil qiyas, maka diperlukan apa namanya? Illah. Diperlukan apa? Illah. Fasara ka takhsisi sairil wallahu a'lam bisawab. Dengan ini selesailah babul apa? Umum wal khusus. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan masuk di dalam bab yang selanjutnya, yaitu mafhumil muwafaqah dan mafhumil mukhalafah. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Finish. Hati-hati. Itu anu dulu. Biar beres satu Ustaz Fauzan nanti tersalah Anda. Wa, yakni hamzahnya akbar diganti wawu. Untuk jahil saja tidak ada masalah. Yang alim tidak boleh. Jayid jidan. Yang ke-16 adalah takhiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam. Yang ke-16 daripada syurut takbiratul ihram itu, hendaknya makmum itu takbir sempurna setelah imam itu menyelesaikan takbirnya. Jangan sampai imam masih Allahu Akbar, kalau sudah Allahu Akbar. Jadi apa ya? Kena roknya Allahu Akbarnya imam itu selesai dahulu. Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Jangan sampai hamzahnya, jangan sampai hamzah daripada lafdzul jalalahnya takbirnya makmum sebelum ra daripada takbiratul ihramnya imam. Kalau sampai seperti itu, maka takbirnya makmum itu tak sah. Yang ke-16 adalah takhiru takbiratil makmum an takbiratil imam. Al makna anna sadisa asyara min syuruti takbiratil ihram an yuakhiral makmum jami'a takbiratihi an takbirati imamihi. Falau qaranahu fi juz'in minha lam yasih takbiratuhu. Kalau seandainya ada satu huruf saja yang sama maknanya sebelum takbirnya imam itu selesai, makmum sudah takbir duluan, walaupun roknya imam berbarengan dengan lafdzul jalalahnya atau hamzah lafdzul jalalahnya makmum, takbirnya tidak sah. Jadi akbar roknya imam dengan Allahnya makmum tidak bisa, tetap takbirnya makmum tidak sah dan kena mengulang takbir daripada awal. Dengan ini selesai sudah suruh-suruh takbiratul ihram. Jayid jiddan. Macam mana nak baca suratul Fatihah kah? Saya pun pernah. Better sampai sini je. Insyaallah nanti suratul Fatihah Asyrah kita baca di kelas yang akan datang. Jahid jiddan. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.